Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Julaiha, mahasiswa IKIP Siliwangi. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan inti dari isi skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan PowerPoint Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siklus Air pada Siswa Kelas 5 SD. Menjadi latar belakang pada penelitian skripsi ini yaitu bahwa pada pembelajaran IPA, siswa dituntut untuk berpikir secara ilmiah. Siswa dituntut untuk memiliki kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas materi yang diberikan secara melalui bukti dan secara ilmiah. Sedangkan kondisi faktual yang ada, siswa tidak ada interaksi karena kurangnya media pembelajaran yang hanya melakukan pembelajaran secara konvensional, yaitu metode ceramah atau melalui buku materi saja. Dengan membandingkan kondisi faktual dan kondisi ideal yang ada, maka di sini kita mencarikan solusi dengan pengembangan media pembelajaran berbantuan PowerPoint interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep siklus air pada siswa kelas 5 SD. Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini, yang pertama, mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran berbantuan PowerPoint interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep siklus air pada siswa kelas 5 SD. Yang kedua, menjelaskan hasil uji terbatas dan uji kelayakan media pembelajaran berbantuan PowerPoint interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep siklus air pada siswa kelas 5 SD. Yang ketiga, mengetahui respon siswa terhadap pengembangan media pembelajaran berbantuan PowerPoint interaktif. Dan yang keempat, menjabarkan peningkatkan pemahaman konsep siklus air pada siswa kelas 5 SD melalui pengembangan media pembelajaran berbantuan PowerPoint interaktif. Penelitian menggunakan metode penelitian Research Development atau yang dikenal dengan R&D. Langkah-langkah yang digunakan yaitu mengacu pada langkah-langkah Borg and Gall. Kemudian fungsi dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan dan memvalidasi produk media pembelajaran. Untuk subjek penelitian sendiri, saya meminta izin pada sebuah SD dan MI swasta yang berada di suatu wilayah. Untuk langkah-langkah instrumen penelitian yang peneliti lakukan, yang pertama adalah wawancara, baik dengan pihak wali kelas atau melalui siswa, kemudian ada angket respon siswa, kemudian melakukan observasi, dan yang selanjutnya melakukan tes, kemudian menguji lembar validasi. Untuk tahapan selanjutnya yaitu melakukan langkah-langkah penelitian. Yang pertama adalah studi pendahuluan, kemudian merancang produk. Merancang produk di sini peneliti menggunakan atau mengumpulkan berbagai materi, gambar, serta video-video yang akan digunakan dalam pengembangan media pembelajaran berbantuan PowerPoint interaktif. Setelah merancang produk, kemudian memvalidasi dan mendiskusikan dengan ahli media maupun ahli materi. Setelah didiskusikan dan layak digunakan, kami uji coba di lapangan terbatas. Setelah melakukan uji coba lapangan terbatas, kemudian ada revisi produk yang direvisi dengan ahli media dan ahli materi. Setelah dinyatakan layak atau hasil validasinya layak, maka produk bisa digunakan di uji lapangan luas. Di sana kita melakukan uji coba di lapangan luas dengan pengembangan media pembelajaran berbantuan PowerPoint interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep siklus air pada siswa kelas 5 SD. Setelah melakukan rangkaian penelitian, kemudian peneliti merekapitulasi hasil dari validasi produk tersebut. Hasil dari validasi produk pengembangan media pembelajaran berbantuan PowerPoint interaktif yaitu layak digunakan berdasarkan hasil validasi dari ahli materi yang menyatakan layak dengan persentase 82,5% dan ahli media juga menyatakan layak dengan persentase sekitar 90%.
Untuk respon siswa pun menyatakan sangat baik dari segi penampilan, segi materi, kemudian kemanfaatan. Hasil respon siswa menyatakan sangat baik dan siswa menyukai karena dari segi tampilan dan mudah dipahami. Untuk penilaian selanjutnya yaitu penilaian uji normalitas gain atau melalui uji lapangan terbatas dan uji lapangan luas. Di sini dapat dilihat bahwa dalam uji lapangan terbatas, nilai rata-rata yang pada pretest yaitu 50,71 dan posttest 85,35 dengan gain score yaitu 0,70 yang dengan kriteria sedang. Sedangkan untuk uji NGAN lapangan luas rata-rata yaitu pada saat pretest 50,71 dan saat posttest yaitu 85,35 dengan kriteria sedikit meningkat dengan kriteria sedang. Mungkin itu pembahasan dari hasil penelitian skripsi saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi ataupun untuk yang melihatnya dan menjadi ilmu yang berarti untuk saya pribadi. Kesimpulan dari hasil penelitian skripsi saya, yang pertama adalah peneliti menghasilkan produk yaitu media pembelajaran berbantuan PowerPoint interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep siklus air pada siswa kelas 5 SD. Dan yang kedua, produk pengembangan media pembelajaran berbantuan PowerPoint interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep siklus air pada siswa kelas 5 SD dinyatakan layak dengan hasil validasi ahli materi dan ahli media dengan hasil sangat layak digunakan dengan skor 95%. Yang ketiga, respon siswa terhadap media pembelajaran berbantuan PowerPoint interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep siklus air pada siswa kelas 5 SD dinyatakan sangat baik dan mudah dimengerti untuk siswa. Yang terakhir, untuk penggunaan media pembelajaran berbantuan PowerPoint interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep siklus air pada siswa kelas SD menyatakan perolehan NGAN score yaitu 0,70 pada uji terbatas dan menghasilkan 0,76 pada uji luas. Sekian hasil dari pemaparan skripsi saya atau inti dari pemaparan skripsi saya. Semoga apa yang saya sampaikan khususnya bermanfaat untuk diri saya dan umumnya untuk yang melihatnya. Sebelum melakukan penutupan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama, Bapak dosen Bapak Jajang Bayu Kelana MPD dan Ibu dosen Cucun Sutinah MPD. Mereka berdua telah membantu terlaksananya atau selesainya skripsi saya dengan banyak membantu menyelesaikan skripsi saya hingga sampai selesai ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar saya, kemudian rekan-rekan saya yang banyak membantu atas prosesnya penulisan skripsi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.